Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita juga diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Itu juga semua karena anugerah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau buka hati kita untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita mulai melakukan aktivitas panjang hari ini. Haleluya, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih buat tubuh yang sehat. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini Tuhan. Kami siap merenungkan firman Tuhan, berbicara. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita baca satu ayat yang kita ambil di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, renungan pagi hari ini saya kasih judul mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Kisah yang baru saja kita baca itu menceritakan tentang Saul yang berusaha mencari alasan rohani karena tidak menumpas Agag Raja Amalek. Kambing domba, lembu-lembu terbaik, anak domba dan segala yang berharga. Padahal melalui Samuel, Tuhan sudah memerintahkan Saul supaya menumpas Amalek tanpa terkecuali. Tuhan sudah memerintahkan Saul melalui Samuel untuk menumpas habis bangsa Amalek. Tetapi yang terbaik dan berharga tidak ditumpas oleh Saul. Oleh karena itu Tuhan menyesal menjadikan Saul sebagai raja atas bangsa Israel. Dan mungkin apa yang terjadi kepada Saul itu terjadi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita sering melakukan hal-hal yang sepertinya rohani. Kita melakukan hal-hal yang sepertinya itu adalah yang Tuhan mau. Tapi ternyata hal itu kita lakukan hanya untuk menutup pelanggaran kita. Kita tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat saudara, apa yang dilakukan Saul itu baik. Dia menumpas semua bangsa Amalek. Tapi ternyata kambing domba, lembu-lembu terbaik, anak domba, dan hal-hal lain yang berharga yang ditinggalkan oleh bangsa Amalek itu tidak ditumpas oleh Saul. Mungkin sekilas Saul sudah memenangkan pertempuran, tapi sesungguhnya Saul tidak mendengarkan suara Tuhan secara penuh, saudara. Sikap kita dalam mendengarkan suara Tuhan, dalam mendengarkan firman Tuhan, itu sangat penting. Sebab mendengarkan Allah berfirman adalah dasar bagi kita untuk mengasihi Tuhan. Dasar bagi kita untuk menunjukkan cinta kita, kasih kita kepada Allah Bapa di sorga. Kita teringat kepada cerita Maria dan Marta, sepasang kakak beradik yang menerima kedatangan Yesus di dalam rumah mereka. Pada waktu Yesus tiba di rumah mereka, Marta sibuk sekali melayani Yesus, sibuk sekali menyiapkan makanan, menyiapkan minuman. Tapi sementara Maria hanya duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan dengan tenang dan penuh hikmat, karena dia percaya bahwa perkataan Tuhan itu lebih penting dari apapun juga. Dan kita semua tentu sudah tahu kisahnya. Marta kemudian komplain kepada Tuhan Yesus di dalam ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah
Dia membantu aku. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kemudian di ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Reward yang Maria dapat dengan dia duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan perkataan Yesus adalah pujian. Maria mendapatkan pujian dari Yesus karena dia memiliki sikap hati yang benar pada waktu dia mendengarkan perkataan Yesus. Pagi hari ini kita mau seperti Maria, saudara. Kita mau memiliki sikap yang benar pada waktu kita mendengarkan perkataan Tuhan. Mendengarkan itu berarti berhubungan dengan hati dan pikiran. Seringkali telinga kita hanya mendengar, tapi hanya lewat begitu saja, dan kita tidak ingat dengan apa yang kita dengar. Tapi kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Karena pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, pada waktu kita menempatkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, pada waktu kita menyerahkan diri kita untuk dikuasai oleh firman Tuhan, maka hidup kita akan senantiasa dalam pimpinan Tuhan Yesus. Dan saudara, tidak ada hidup yang lebih berarti selain hidup yang dipimpin dan dikuasai oleh Yesus sendiri. Dan agar supaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Kita harus rajin mendengarkan Tuhan. Karena mendengarkan itu lebih baik daripada korban bakaran. Melakukan kehendak Tuhan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Oleh sebab itu, saudara, pagi hari ini biarlah kita menjadi anak Tuhan yang setia selalu mendengarkan firman Tuhan, setia mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Karena firman Allah adalah seperti cermin yang membuat kita tahu apa yang benar, apa yang kudus, apa yang kotor, dan apa yang jahat. Firman Allah bisa membantu kita hidup dalam kekudusan. Jika kita memiliki sikap hati yang benar terhadap firman Allah, maka firman Allah akan mampu mengubah segenap kehidupan kita, membuat kita meninggalkan kekotoran dan kejahatan, dan membuat orang menjadi merdeka. Dan sebaliknya, untuk orang-orang yang tidak dengan segenap hati mendengarkan firman Tuhan, orang yang mengabaikan firman Tuhan, maka orang tersebut tidak akan mengalami perubahan dalam hidupnya, tidak akan mengalami kuasa firman Allah dalam kehidupan mereka. Biarlah pagi hari ini kita mau memulai aktivitas kita dengan satu keyakinan bahwa mendengarkan firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, itu lebih baik dari korban persembahan kita, dari korban bakaran kita kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu adalah hal yang utama yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat renungan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami ingin menjadi orang yang mau mendengar firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu lebih daripada orang yang hanya sekedar sibuk untuk melayani Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, sama seperti Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau rela mati untuk kami. Demikian juga kami mau mengasihi Engkau Tuhan, melalui perbuatan kami, melalui tutur kata kami, melalui apa yang kami kerjakan. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu, sehingga Engkau boleh disenangkan dengan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua sepanjang hari ini Tuhan. Apa yang kami kerjakan,
Tuhan Yesus, tolong kami. Hamba berdoa buat umat-Mu yang saat ini mungkin sedang sakit, di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Engkau berkati mereka, Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Bahkan buat umat Tuhan yang saat ini mungkin membutuhkan pekerjaan Tuhan, dalam masa pandemi ini, pekerjaan yang terbatas Tuhan, Engkau buka jalan supaya umat-Mu juga berkecukupan dan dapat bekerja kembali Tuhan. Buat kami semua Tuhan yang saat ini memerlukan jawaban doa, Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir dan sesuai dengan waktu-Mu, Engkau akan menjawab doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini, kami sudah mulai dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami mau terima firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Haleluya.